Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dari Pusat Injil Kelana Jaya. Ya, kepada para penatua serta jemaat, terima kasih kepada sekalian semua atas kesempatan ini di mana saudara izinkan saya bisa menyampaikan firman Tuhan ya lewat video ini. Ya, minta maaf ya karena saya tidak bisa bersama-sama secara langsung, tapi ya jadwal saya tidak izinkan itu. Dan ya, saya mau sampaikan suatu khotbah yang berjudul pada waktu Allah mengganggu rencanamu. Pasti kan kita semua mempunyai rencana sendiri. Ya, tidak ada orang yang tidak mempunyai rencana ya. Pasti kita mempunyai rencana yang ya seperti ini atau seperti itu. Ada rencana yang berhubungan dengan kerja, mungkin ada hubungan yang dengan pelayanan, atau ada rencana yang berhubungan dengan keluarga. Ya, kalau kami keluarga kan suami istri, ya istri saya nama Cheryl, ada anak 2, Cody, yang pertama laki-laki dan yang kedua adalah Cheyenne. Nah, sebenarnya rencana saya dengan istri adalah sesudah menikah 2 tahun, kita mau punya anak yang pertama. Baru 2 tahun kemudian yang kedua, 2 tahun kemudian yang ketiga, 2 tahun yang kemudian yang keempat. Sebenarnya itu rencana kami ada 4 anak. Ya mulai begitu dan lihat apakah ada mau tambah-tambah atau tidak. Ya karena keluarga saya besar, keluarga istri saya besar, so itu kan biasa. Nah, Allah mempunyai rencana yang berbeda dengan rencana kami. Kami sebenarnya sudah menikah 9 tahun dan para dokter sudah kasih tahu atau sudah bilang kepada kami bahwa ya saya dengan istri tidak bisa punya anak. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Setelah 9 tahun nikah, kami dapat anak yang pertama, yaitu Cody, yang laki-laki. Baru 5 tahun kemudian dapat si perempuan atau cewek itu Cheyenne. Nah, dua-dua ini adalah berkat Allah, tapi memang berbeda daripada rencana kami. Jadi secara keluarga, kami mempunyai rencana, tapi Tuhan mempunyai rencana yang berbeda dengan rencana kami. Secara pelayanan, sebenarnya waktu kami mulai dalam pelayanan, selesai training semua, kami keluarga berpikir akan pergi ke Meksiko. Tapi tidak jadi begitu. Tuhan mempunyai rencana yang berbeda, di mana saya dengan istri melayani di Amerika, di Amerika selama kurang lebih 3-4 tahun, dapat pengalaman dalam pelayanan di sini, baru diminta untuk pergi ke Indonesia dan melayani di Indonesia di tempat training misionaris atau penginjil di sana. Itu di sana di mana kami ada ketemu dengan Pak Michael dengan Ibu Wanda. Itu sebabnya kami sekarang bisa datang lewat video ini. Setelah di Manado sekian tahun, sudah enak di situ, sudah rasa inilah tempat kami, nanti kami akan pensiun di sini di Manado. Tuhan kerja dan merubah rencana kami lagi sampai pergi ke Papua selama ya kurang lebih 3 tahun. Baru di Papua kami pikir datang ke Amerika, setelah 2 tahun baru kembali ke Indonesia. Lagi rencana kami sudah dirubah oleh Tuhan dan sekarang kami di Amerika sudah 6 tahun. Nah itu sebabnya bahasa saya agak kurang, karena memang sudah 6 tahun tidak sempat
kembali ke pelayanan kami di sana untuk refreshing bahasa Indonesia. Jadi ya, sekali lagi saya minta maaf kalau bahasa saya agak kasar juga agak kurang. Mungkin akan lupa satu dua kata pakai bahasa Inggris. Mudah-mudahan tidak begitu susah atau tidak mengganggu ya. Sebenarnya banyak rencana. Pasti saudara dalam musim ini sudah mempunyai banyak rencana. Akan tetapi si ibu corona atau Mrs. Corona ini, ya corona atau COVID-19, datang dan mengganggu banyak rencana kami. Sebenarnya ada harapan bahwa bulan Juni ini kami bisa datang ke Malaysia untuk membantu mengajar di sana dengan Pak Michael. Ya, rencana kami sudah diganggu. Dan kadang-kadang kami bisa berpikir bahwa itu diganggu oleh ibu corona atau si COVID-19. Tapi kami harus ingat bahwa bukan COVID-19 yang berdaulat. Bukan COVID-19 yang berkuasa. Tetapi Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang berkuasa. Jadi apakah ini berarti kita tidak buat rencana? Apakah kita bilang, biar saya tidak akan buat rencana, saya akan cuma di bawah sini sana, apa yang terjadi, ya nanti terjadi. Tidak. Ya, sebenarnya manusia bisa membuat rencana. Tetapi Allah, dia sebenarnya yang menentukan kehidupan. Saya akan baca dari Amsal 16 ayat 9. Dan ini dari bahasa Indonesia sehari-hari. Dia berkata, manusia dapat membuat rencana, tapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. Jadi tidak salah bagi saudara dan saya untuk buat rencana-rencana. Ya, kita rancangkan rencana-rencana dalam kehidupan kita. Tapi ya sebenarnya kalau tidak buat rencana, kita tidak pikir, saya akan buat begini. Nanti kita tidak akan kemana-mana. Kita cuma akan di bawah sini sana, ya seperti perahu yang di laut yang tidak punya Johnson, ya atau tidak punya dayung. Nah, kita kan hanya diombang-ambingkan dan di bawah sini sana dan sepertinya tidak berarti atau kehidupan kita kan bisa jadi susah begitu. Nah, sebenarnya saya ada teman yang dulu di Manado, dia mempunyai kapal memancing yang cukup besar, dan dia dari Manado ke Filipina, sana sini. Suatu hari dengan kurang lebih mungkin 5 sampai 7 orang di kapal itu, mereka punya motor mati. Dan selama 2 minggu, mereka cuma diombang-ambingkan oleh angin dengan ombang itu. Sampai habis makanan, hampir habis air minum. Akhirnya mereka dibawa pada satu pulau di mana mereka bisa dapat bantuan. Tapi selama 2 minggu, mereka diombang-ambingkan, dan itu bisa seperti, atau saudara saya bisa seperti itu kalau tidak buat rencana dalam kehidupan kami. Nah, dalam hal kita buat rencana, kita harus sadar dan menerima bahwa Allah sendiri yang berdaulat. Ya. Allah sendiri yang menentukan jalan hidup kita. Jadi tidak salah kita buat rencana, tapi salah dalam kita buat rencana, sambil kita buat rencana, kita harus ingat bahwa Allah itu yang berdaulat, bukan kita. Nah, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu,
maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, jadi kita harus selalu ingat ya, untuk tidak bersandar atau bergantung kepada akal budi kita sendiri. Kita harus bersandar atau bergantung dan percaya kepada Tuhan dalam semua rencana yang saudara dan saya buat atau rancangkan. Ini kan firman Tuhan bilang, waktu kita akui Allah dalam semua kehidupan kita, termasuk rencana-rencana, Dia akan kasih lurus kita punya jalan atau jalan kita. Biasanya, ya kita dapat masalah pada waktu kita tidak siap menerima apa yang Allah rencanakan. Kita kan mau supaya Allah menyesuaikan diri kepada rencana kita. Tapi kita harus ingat, bukan saudara dan saya yang maha tahu dan yang maha kuasa. Allah sendiri yang maha tahu. Allah sendiri tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Kita kan yang adalah ciptaan Allah yang perlu menyesuaikan diri kepada Allah dan rencana-rencana Dia, bukan sebaliknya. Nah, ada dua orang atau cerita ya mengenai dua orang di Alkitab yang mempunyai suatu rencana. Ya, mereka punya rencana seperti biasa untuk orang-orang Yahudi. Ya, bagi saya pikir ya pasti apa yang mereka rencanakan memang normal buat mereka. Tapi Allah sendiri mempunyai suatu rencana yang berbeda dari rencana mereka. Nah, mari kita baca tentang dan belajar dari rencana Yusuf dan Maria, ya, dan rencana Allah buat mereka. Saya harap ada beberapa hal yang saudara saya bisa belajar daripada mereka. Nah, saya akan baca dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ya, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 27. Dan ini berkata mengenai tunangan mereka. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, jadi kita kan ada Yusuf, ada Maria, dan mereka kan mempunyai rencana. Mereka bertunangan, baru mereka mau nikah, dan nanti punya anak-anak banyak. Ya, saya pikir itu kan rencana mereka sesuai dengan apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan, bahwa orang-orang Yahudi biasanya suka banyak anak. Terus kalau mereka tidak bisa punya anak, kan kita sudah baca beberapa tempat di mana itu seperti semacam semacam hal yang kurang baik bagi mereka. Jadi saya yakin bahwa mereka mau bertunangan, rencana nikah, nanti punya anak-anak banyak, ya. Tetapi Gabriel datang dengan berita yang mengganggu rencana mereka. Gabriel, yang malaikat yang dari Tuhan, dia membawa berita tentang Allah punya rencana untuk mereka. Nah, kalau kita baca terus, kita tahu bahwa berita yang Gabriel dia bawa kepada mereka, bahwa Maria akan mengandung walaupun dia belum menikah, dia masih perawan dan belum hubungan sebagai suami istri, ya, dengan Yusuf atau dengan siapapun. Dia kan seorang perawan. Dan dalam rencana yang disampaikan oleh si Gabriel, anak dia akan dinamai Yesus. Dia akan jadi besar
disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan jadi raja atas takhta Daud dan atas keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Nah, apakah semua ini sesuai dengan rencana Yusuf dan Maria? Ya, sama sekali tidak. Tidak. Pasti mereka pikir tentang suatu kehidupan normal, satu kehidupan yang biasa, tetapi Allah mempunyai rencana yang luar biasa buat mereka. Dan itu sesuatu yang saudara saya bisa pikirkan. Pasti rencana kami mungkin biasa, tapi rencana Tuhan buat kami luar biasa. Nah, di Lukas pasal 1 ayat 34, kita bisa baca respons daripada si Maria. Lukas 1 ayat 34 berkata seperti ini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Si Maria dia terlebih dahulu merespons dengan suatu pertanyaan. Nah, seringkali kita pikir kalau kita bertanya kepada Tuhan atau seperti semacam pemberontakan. Tapi dia tidak memberontak, dia hanya tanya bagaimana hal ini bisa terjadi karena saya masih perawan dan ini bukan biasa. Dia tahu bahwa apa yang si Gabriel bilang tidak sesuai dengan cara biasa. Maka dia tanya. Terus Gabriel dia jelaskan bahwa semua itu akan terjadi sesuai dengan rencana Allah dan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, Lukas pasal 1 ayat 38 kita baca lagi respons daripada si Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wah, luar biasa dia punya respons. Itu respons dari Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Jadi apa yang Engkau mau dalam kehidupan aku, silakan. Walaupun saya mempunyai pikiran, walaupun saya sudah mempunyai rencana, Tuhan, kalau rencana Engkau berbeda dengan rencana aku, marilah saya menyerahkan diri kepada rencana Engkau. Itulah jawaban daripada si Maria. Apa jawaban dari saudara dan saya? Waktu rencana yang kami sudah rancangkan berbeda dengan rencana Tuhan. Apakah waktu rencana Tuhan masuk dalam hidup kita? Apakah hati kita mau memberontak terhadap Dia? Mari kita jadi seperti si Maria dan berkata, sungguhlah aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, mari kita buka kepada Matius pasal 1, di mana saudara saya bisa lihat respons dari Yusuf. Ya. Ini respons dari Yusuf, Matius pasal 1, ayat 18 sampai 25, dan saya akan baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepada dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wah, memang Yusuf dia paling kurang dalam kehidupan Yusuf itu, waktu dia lihat bahwa si Maria hamil di luar hubungan suami istri dengan dia, pasti dia pikir ada orang lain yang datang dan mengambil dia dan berhubungan sebagai suami istri. Paling kurang dia jadi takut, karena si Gabriel bilang janganlah engkau takut. Jadi paling kurang saudara saya bisa tahu dari firman Tuhan bahwa pasti dia jadi takut waktu dia dengar bahwa Maria sudah mengandil, bahwa dia sudah hamil. Dan firman Tuhan berkata bahwa si Yusuf ini, dia seorang yang taat hukum Taurat, dan dia tahu bahwa Maria harus dihukum mati sebenarnya. Maka dia jadi takut lagi. Walaupun dia takut, dia juga sayang pada Maria, dan dia mau putus hubungan dengan dia secara diam-diam. Ya. Dia tidak mau si Maria itu jadi malu. Dia kan orang hormat. Ya. Jadi dia secara diam-diam dia akan bercerai dengan dia dari tunangan itu, karena dia orang yang penuh hormat, dan dia juga pasti dia mengasihi dia, dan dia mau, ya, dia tidak mau lihat Maria dihukum mati. Baru ayat 24-25 waktu kita baca, kita lihat dia bangun dari mimpi itu, dari tidur, dan dari mimpi waktu dia dapat berita dari si Gabriel, dan dia langsung menyesuaikan rencana dia dengan rencana Tuhan. Ya, rencana dia seperti ini. Rencana Tuhan seperti cara ini. Si Yusuf ini dia merubah rencana dia, dan dia menyesuaikan rencana dia kepada rencana Tuhan. Firman Tuhan bilang, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi kita lihat dia siap menyesuaikan diri kepada rencana Tuhan. Bukan cuma Maria, tapi Yusuf juga. Mereka berdua siap untuk buat sesuai dengan cara Tuhan daripada memberontak terhadap dia. Nah, sebenarnya ada pertanyaan. Apakah semua ini sesuai rencana Yusuf dan Maria? Pasti tidak. Pasti tidak. Semua ini sesuai rencana Allah, dan Yusuf dan Maria siap menyesuaikan diri kepada rencana Allah. Nah, bagaimana saudara saya? Dalam soal Corona atau COVID-19, apakah kita hanya lihat itu sebagai gangguan dari luar? Mungkin kita pikir ini dari pemerintah bilang kita tidak bisa buat begini, tidak bisa keluar, lebih dari 10 kilo hanya satu orang
dari keluarga yang bisa keluar dan semua ini. Ini kan bukan dari Tuhan. Tapi saudara saya ingat bahwa Tuhan yang berdaulat. Dia yang berkuasa. Dia yang di atas semua ini. Nah, sebenarnya ada 3 hal yang kita bisa belajar. Mungkin ada lebih dari 3 hal. Tapi saya mau lihat 3 hal yang saudara saya bisa belajar dari semua ini. Allah tidak tanya Yusuf dan Maria. Dia tidak tanya, apakah saya bisa mengganggu rencana kamu? Tidak tanya. Ya, dia kasih tahu mereka bahwa inilah rencana aku. Allah itu berdaulat dan dia berhak untuk kasih tahu mereka bahwa semua akan jadi seperti ini. Dia juga berdaulat dan berhak untuk merubah rencana saudara dan saya. Dan kita harus menyesuaikan diri kepada rencana Allah buat kita. Hal yang kedua, rencana Allah buat saudara dan saya tidak gampang selalu. Malah sering akan sulit. Pikir mengenai Yusuf dan Maria. Bukan hanya kehamilan yang tidak biasa yang terjadi dalam hidup mereka, tapi dengan kehamilan seperti ini, ada soal-soal sosial yang berhubungan dengan situasi ini yang mereka harus hadapi. Dia hamil di luar pernikahan. Ya, itu satu hal yang mereka harus hadapi. Itu sulit bagi mereka pasti. Juga mereka harus jalan jauh dari Nazaret ke Bethlehem, ya, karena soal pajak itu. Sulit itu perjalanan, bukan sesuatu yang gampang. Anak mereka, Yesus, kan dia tidak sempat lahir di rumah seperti biasa, tapi di tempat yang disiapkan untuk binatang-binatang. Juga mereka harus larikan diri dari Bethlehem ke Mesir. Karena si Herodes kan dia mau bunuh dia. Mau bunuh Yesus. Dan ada hal-hal lain yang jadi sulit dalam kehidupan mereka. Tapi semua itu sesuai dengan rencana Allah. Dan saudara dan saya kan harus sadar. Ya, harus sadar bahwa Allah tidak berkata bahwa rencana Dia untuk kehidupan kita akan gampang. Malah ada beberapa tempat di Alkitab yang saudara bisa belajar nanti yang berkata bahwa pada waktu saudara saya percaya kepada Tuhan dan pada waktu saudara saya ikut rencana Allah buat kehidupan kita, memang sesuai dengan firman Tuhan, kita akan alami kesulitan-kesulitan. Nah, hal yang ketiga yang kita bisa belajar, walaupun banyak kesulitan, Allah betul-betul memberkati mereka dan saudara dan saya. Khusus mereka kan sempat membesarkan anak Allah yang bertumbuh dan menjadi berkat kepada mereka sebagai orang tua. Bayangkan ini anak yang satu-satunya yang tidak pernah memberontak terhadap orang tua. Bayangkan kalau saudara dan saya mempunyai anak yang seperti itu. Dia selalu taat kepada orang tua. Tidak pernah dia, ya kami dalam bahasa Inggris bilang talk back, ya, tidak, ya ambil mulut terhadap orang tua. Tidak tahu itu bahasa Indonesia atau bahasa Manado. Okay. Lagi berkat, ya, mereka sempat membesarkan anak Allah yang bertumbuh menjadi dewasa dan lewat kematian, penguburan, dan kebangkitan menjadi berkat buat seluruh dunia, khususnya kepada mereka yang percaya kepada Dia. Dan setiap orang yang percaya kepada Dia memang berkat lagi adalah kita yang percaya kepada Dia memperoleh keselamatan dan hidup kekal dan akan bersama dengan Dia selama-lamanya. Dan saudara dan saya juga
akan menjadi berkat bagi banyak orang lain waktu saudara dan saya ikut rencana Allah buat kehidupan kita. Mungkin kita tidak akan melihat semua berkat itu, tapi Allah akan pakai kehidupan kita dalam kehidupan orang lain. Kalau kita siap menyesuaikan diri kepada rencana Dia daripada memberontak dan pegang saja kepada rencana kita sendiri. Tapi pada waktu kita lepas rencana kita sendiri, lepas dan menyesuaikan diri kepada rencana Allah, orang lain akan melihat kehidupan kita dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, mari kita ambil beberapa kesimpulan dari kehidupan Yusuf dan Maria. Yang pertama, kita tidak salah untuk membuat rencana, malah kita perlu bikin rencana dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita perlu siap menyesuaikan diri kepada rencana Allah, bukan sebaliknya. Yang ketiga, kita tidak akan selalu enak-enak atau selalu gampang dalam kehidupan kita pada waktu ikut rencana Allah. Malah kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Yang keempat, kita bisa dipakai Allah dalam kehidupan orang lain pada waktu kita siap ikut rencana Allah daripada ikut rencana kita saja. Dan yang kelima, yang terakhir, marilah siap menyesuaikan diri kepada rencana Allah dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi orang-orang lain.